Hi guys, back again with this father and daughter podcast. Yes. Halo, masih dalam episode yang sama, tapi mungkin kita akan lebih spesialisasi pada subtopik yang aku sih lihat ini tantangan yang agak besar juga nih, terutama tantangan masa kini, terutama bagi orang tua dan anak-anak remaja SMA. I see. Jadi segmen kita masih segmen conscious parenting, masih. Tapi kita membuka ke subtopik baru yaitu college counseling. Yes. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak college counseling itu apa? Oke. Jadi college counseling ini sesuatu yang menjadi tantangan saat ini, khususnya bagi anak-anak remaja SMA yang mana mereka pada era ini mereka harus menentukan tujuan mereka, peminatan dalam istilahnya, peminatan mereka tentang program pendidikan dan perguruan tinggi setelah SMA. Nah, tantangan yang mereka hadapi ini, di sini I want to share it to you guys. Oke. Di sini yang terlibat sebetulnya banyak pihak, ya. Pasti ada si remaja sendiri, si siswa SMA itu sendiri, ada orang tuanya, ada pihak sekolah. Nah, di sini ternyata juga dalam conscious parenting ini muncul kemudian sesuatu yang selama ini mungkin udah a few years back aku contribute dalam urusan ini sebagai college counseling counselor lah, kayak jadi life coaching dalam hal parenting dan karir ini ketemunya di college counseling. Nah, tantangan yang besar di sini kembali kepada kalau kita ingat conscious parenting adalah memahami peta anak, ya, peta anak. Ini pertama nih kita gali dulu. Memahami peta anak, ya kalau dalam bahasa populernya begitu dia ingin menentukan program pendidikan, mempertanyakan perguruan tinggi mana, nah dia akan mempertanyakan, dia perlu tahu dan juga orang tuanya perlu tahu background atau alasan-alasan apa yang mendukung untuk dia mengambil keputusan. Yang paling populer mungkin you guys pasti juga ada yang udah sering dengar bakat dan minat dia, gitu kan? Nah, memahami bakat dan minat dia, tapi juga kemudian yang tidak kalah pentingnya memahami impian dia. Dan impiannya kita nggak usah mengharapkan terlalu precise, as long as dia ke depan punya gambaran, gue mau ngapain sih, gitu kan? Nah dari sini kita juga mulai di situ. Kemudian ada pertimbangan lain, misalnya pertimbangan prestasi akademik dia, gitu kan, prestasi akademik dia. Kemudian pertimbangan dari mungkin ada preferensi khusus dirinya tentang pemilihan program pendidikan itu. Apa sih preferensi khusus? Oke, yaudah pokoknya aku pengen sekolah di Bali. Kenapa di Bali? Ada keluarganya misalnya. Ya itu juga kita harus hormati. Itu juga suatu pertimbangan. Walaupun kita lihat deh relevansinya nanti kita akan gali lagi. Nah, itu berapa di antara dari pertimbangan dari sisi si anak. Kemudian, nah ini tantangan yang tidak kurang besarnya adalah dari sisi orang tua. Nah, yang aku temukan dari banyak kali sesi maupun seminar, ya sesi one on one maupun seminar-seminar yang aku berikan, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan adalah di zaman sekarang yang dihadapi oleh orang tua, aku kalau bilang orang tua mungkin sekarang 40 years up ya gitu ya, yang dulu masih merasakan belum ada HP atau HP-nya masih segede batu bata kali gitu ya, mungkin you guys masih ingat gitu kan. Pager. Nah,
terjadi perubahan besar di dunia pendidikan. Apa sih yang paling besar atau yang tergolong besar deh gitu kan? Pilihan perguruan tingginya makin banyak, oke? Dan pilihan program pendidikannya jauh lebih banyak lagi. Itu satu, right? Ya kan, kali kamu juga ngerasain kan seperti itu kan? Ih gila sekarang pilihan segala rupa. Sekolah jurusannya aneh-aneh namanya, gitu kan? Iya, udah gila sih sekarang. Udah luar biasa gitu kan? Luar biasa. Gitu ada namanya event organizer aja sekarang udah di jurusan pendidikan sendiri, event namanya gitu kan? Nah, banyak hal yang terjadi di dalam perkembangan pilihan peminatan dari perguruan tinggi dan program pendidikan. Itu satu. Kedua, nah ini yang agak bikin orang tua jadi awkward. Ternyata masih banyak loh di dunia digital, di dunia informasi ini yang katanya dunia informasi nih ya, orang tua yang nggak tahu bahwa masih ada begitu banyak perguruan tinggi dan program pendidikan yang ada di dalam negeri, ya juga di luar negeri. Katakanlah di dalam negeri ini aja juga bagi mereka itu sesuatu yang overwhelming. Nah, ketahuannya gimana? Ya udah. Biasa deh kalau ngomong sama mereka gitu kan, sengaja atau nggak sengaja, kriterianya masih oke, the big five misalkan. Ya aku kalau sebut sini enak gak ya? Gitu nggak apa-apa ya? Nggak enak ya? Gitu kan? 5 perguruan terbesar. 5 perguruan terbesar dan terpopuler. Perguruan nasional ya, PTN gitu kan. Nah, dulu aku pernah mau masuk satu terus nggak lolos gitu kan. Nah, jadi masih kalau aku bilang masih orang tuanya itu berkutat di situ ya aku bilang mengatakan mereka masih berfokus pada brand. Oh oke. Bukan pada kualitatifnya ya? Bukan pada program pendidikannya dan kualitasnya gitu kan. Okay. Nah jadi mereka masih punya keterbatasan itu. Okay. Kemudian yang juga menjadi awkward ya sekarang ya kalau kita bilang apalagi di Jakarta gitu kan. Anak-anak SMA kan ya di tangannya pasti udah ada smartphone lah gitu ya. Iya. Syukur-syukur dia udah punya laptop atau punya komputer. Nah mestinya kan dia udah masuk dalam dunia informasi. Cuman surprisingly dari mungkin 10 anak atau siswa yang aku hadapi dalam counseling one on one, mungkin 9 itu masih suka surprise kalau aku sebut perguruan tinggi tertentu yang memang sekarang populer. Then what did they search in the keyword? Nah itu dia gitu kan. Bingung deh. Jadi mereka udah punya all that smartphone, tetapi literasi tentang perguruan tinggi dan program pendidikan, aku bisa bilang ya kalau skala 10 mungkin mereka 2 atau 3. Oh God. Okay, surprisingly. With all that search engine ya. Yes. Dan bahkan sekarang ada aku nggak sebut namanya tapi beberapa sekolah SMA yang sangat favorit di Jakarta itu juga mereka sangat fanatik dengan 2, 3, 4 sekolah-sekolah yang perguruan tinggi yang udah ya tadi PTN terbesar gitu established gitu kan. Iya sih. Jadi tidak jarang aku punya klien dari sekolah-sekolah populer itu yang punya impian atau cita-citanya agak off the track. Misalnya dia senang fine art gitu kan, atau dia senang music, sementara di sekolahnya itu di 4-5 perguruan tinggi terkenal yang menjadi langganannya itu dianggap sebagai aduh nista banget sih nih, kok milihnya ke situ gitu kan, dan itu banyak. Jadi ya maaf gitu ya, dilalah di dalam dunia pendidikan itu secara sengaja atau tidak masih mendorong untuk bertujuan kepada brand atau perguruan tinggi tertentu saja, tetapi tidak melihat secara rinci, secara komprehensif tentang program pendidikannya. Jadi sebenarnya langkah pertama yang kita harus lakukan itu justru mencari program apa programnya yang kita dulu. inginkan dan bagaimana ulasan programnya ya. Bagaimana ulasan program ini aku punya pengalaman yang menarik tapi juga bikin aku prihatin banget deh enggak. Satu saat nih 2 tahun berturut-turut aku disuruh seminar depan anak kelas 2 dan kelas 3 dari satu SMA terkenal kalau disebut National Plus ya SMA. Oke, terus aku tanya pada mereka,
Boleh nggak aku tahu cita-cita kamu? Gitu kan? Aku tanya. Tahu nggak jawabannya apa? Aku mau sekolah di London. Oke. Oke. Yang satu lagi aku mau sekolah di New York. Wah, oke. Oke. Yang aku tanya cita-cita kamu gitu kan? Ini mau jalan-jalan. Entar mau jadi dokter kayak, mau jadi pedagang kayak gitu kan? Iya, Oke. iya. Tapi dijawab aku mau sekolah di satu kota. Oh. Oke. Bayangkan, dan itu terjadi pada sekolah yang bayarannya is not cheap. Terus aku bertanya-tanya, aduh, mereka tahu nggak sih sebenarnya potensi diri mereka, atau orang tua mereka can pinpoint nggak sih apa yang menjadi bakat, minat, kemudian karakter dasar, ciri-ciri tertentu anak itu yang mengarah kepada at least sebuah keping puzzle dari passion dia. Dan ternyata itulah yang terjadi. Jadi kelemahan itulah yang aku lihat yang banyak terjadi. Jadi orang tuanya kekurangan informasi, masih berpegang pada kriteria-kriteria atau ukuran-ukuran yang lama, dan itu juga bukan orang tua yang tua banget gitu ya, masih orang tua yang ya 40s gitu ya. Informasi terbatas. Si anak juga di satu sisi keberuntungan mereka pilihan program pendidikan banyak, tetapi ya itu literasi tentang informasi itu rendah sekali gitu kan. Iya ya, mikirnya cuman aku mau kuliah ke London gitu, tapi betul. di London kan ada berbagai banyak institusi pendidikan, banyak itu. Dan kotanya sendiri kan social factornya juga akan mempengaruhi. Banyak hal banget. Jadi waktu kemudian kita bicara college counseling, kita penekanan pada peta anak itu kita anggap sesuatu yang penting, dan itulah terjadi. Kalau my method adalah selalu harus disertakan dialog. Oke, mereka bawa raportnya, mereka bawa mungkin hasil tes bakat dan minat, tapi dari situ aku elaborasi lagi dan aku lihat karakter mereka seperti apa. Dan yang paling penting dalam college counseling dalam konteks conscious parenting ini, aku juga akan buka restoran Padang nih ya istilahnya. Jadi di meja itu semua variasi dari program pendidikan dan perguruan tinggi yang kemungkinan besar relevan dengan si anak ini, aku akan gelar. Dan ini yang tidak tidak dilakukan di institusi lain ya, termasuk sekolah gitu kan. Nah, waktu mereka tahu, oh saya punya choices sebetulnya banyak. Dan choices itu relevan sesuai dengan karakter dia. Maka kemudian dia mulai aktif untuk proses pengambilan keputusan itu. Jadi di satu sisi mengenal peta dia, anak ini disuruh mengenal peta dirinya sendiri lebih jauh. Si orang tuanya juga mengenal peta anaknya. Dan orang tuanya juga mulai berdamai dengan kriteria pribadi yang kemungkinan sempit misalnya. Mereka juga harus membuka opsi dari apa yang disediakan di dalam dunia pendidikan. Nah di situ in my part saya juga membantu mereka untuk membuka di luar sana ada program apa sih? Gitu. Dan perguruan tinggi semacam apa sih? Gitu kan? Perguruan tinggi yang besar yang kita bilang aja PTN terbesar gitu. PTN yang terkenal belum tentu programnya itu lebih bagus dari sebuah program yang ada di sebuah perguruan tinggi butik ya, perguruan tinggi yang kecil gitu. Tapi bisa jadi programnya dia jauh lebih bagus daripada program yang sama di perguruan tinggi besar itu. Dan itu perlu, maksudnya Bapak perlu mengkomunikasikan, memediasi dua dialog antara orang tua dan anak ya. Dan disitulah coachingnya berjalan. Sekali lagi untuk mengenali peta diri sendiri ya dan peta anak. Iya. Jadi anak itu sendiri peta diri sendirinya, dia buta tentang dia minatnya bakat. Padahal sebetulnya aku bisa lihat dengan cepat the first 15 minutes, ya kan? Anak ini dengan misalnya dia datang dengan pakai anting sebelah cowok gitu kan, rambutnya very clean cut dengan baju yang warna atas merah, bawahnya pink gitu kan. Ini anak out of the box. Aku juga bisa bilang daripada dia belajar accounting mungkin dia bisa, lulus bisa, tapi kenapa dia nggak belajar marketing atau branding? Oh oke. Dan itu nggak dilihat sama orang tuanya. Orang tuanya ya anggap itu ya ini anak aneh-aneh aja, model-model aja anak zaman sekarang. Ya gitu aja komennya. Padahal itu menyimpan informasi yang banyak sekali. Jadi mengarahkan anaknya juga untuk
lebih memahami tentang diri mereka sendiri dan mengarahkan orang tuanya untuk lebih memerhatikan anak mereka even to the smallest detail ya. Oke. Ini menarik sekali ya. Menarik banget. Counseling ini dan ternyata it's not as hard as we all thought gitu ya. Dan ya itu kalau nggak dibahas kasihan, jadi anak bisa juga patah hati. Juga, anaknya senang fashion misalkan, tapi orang tuanya bilang, alah udah kamu jahit-jahit di rumah aja, nanti kamu belajar dulu ke Depok sana deh. Waduh. Kan lo tahu kan ya, ke Depok tahu lah, aku nggak sebut ya, aku nggak sebut university-nya, tapi begitu dia aku mau belajar fashion, aduh buat apa sih jahit-jahit, kan kamu bisa di rumah aja. Ya itu untuk menghindari hal seperti itu ya. Yes. Oke guys, untuk segmen kali ini sampai sini saja. Oke. Let's meet up on next session. Conscious parenting masih juga dengan subtopiknya conflict counseling. Oke, thank you. Thank you.